ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mau dan mampu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan tujuan diciptakannya kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk agar supaya jin dan manusia tersebut beribadah hanya kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, saya ingatkan kembali hendaknya kita setiap kali belajar atau setiap kali kita thalabul ilmi mempelajari agama Islam ini, hendaknya kita evaluasi, kita renungkan kembali, ya, kita tata niat kita kembali untuk apa tujuan kita belajar mendatangi majelis taklim, ya, agar supaya niat kita tetap lurus, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga seorang pengajar, ya, maka terus senantiasa memperbaiki niat, ya, untuk apa dia mengajarkan manusia, ya. Hendaknya niat itu terus diawasi, ya, dan diluruskan ketika niat itu sudah mulai ada kecondongan untuk menyimpang dari keikhlasan. Maka inilah yang terus diperhatikan oleh para ulama salaf, baik para sahabat ataupun generasi setelahnya. Mereka terus memperbarui dan memperbaiki niat yang sudah mereka tanamkan dari awal, ya, agar supaya sampai akhir hayat niat itu terus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk mencari tujuan-tujuan lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niat ini adalah amalan yang paling sulit yang dilakukan oleh seseorang, ya, karena dia senantiasa berubah, ya, senantiasa ingin menyimpang dari niat awal, ya. Kadang seorang itu ikhlas tapi di tengah amal dia menyimpang dari niat ikhlas tersebut, timbullah riya, timbullah sum'ah dan lain sebagainya. Maka itu kita perlu untuk memperbaiki niat kita senantiasa. Makanya ada ulama salaf itu sampai-sampai ketika diajak untuk takziah, ya, maka ulama tersebut mengatakan tunggu sebentar, ingtadirni qalilan, tunggu sebentar, ya.
ketika ditanya kenapa, ya, padahal ini adalah amal soleh, takziah, ya, yaitu melayat, mendatangi jenazah kaum muslimin, merupakan ibadah yang mendapatkan pahala yang besar. Tapi ulama tersebut mengatakan tunggu sebentar, ya. Ketika ditanya kenapa, maka ulama tersebut mengatakan sesungguhnya aku diam sejenak untuk menata niatku terlebih dahulu, ya. Dan ini tidak ada salahnya, dan ini justru yang penting dilakukan oleh seorang muslim setiap kali dia ingin beramal. Kalau memang amal tersebut sudah jelas bahwasanya amal itu soleh, maka tidak ada salahnya dia diam sejenak untuk menata niatnya, ya, untuk memastikan bahwasanya niatnya tersebut benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari pujian sanjungan dari manusia, ya. Karena niat ini bisa berubah. Makanya di dalam memperbaiki niat itu ada 3 keadaan. Sebelum beramal, kemudian di tengah amal itu dijaga, kemudian setelah amal. Maka ini harus diperhatikan, ya. Sebelum beramal, kalau seorang sudah tahu bahwasanya amal itu adalah amal yang soleh, amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, seperti kewajiban-kewajiban yang jelas diwajibkan bagi seorang muslim, sholat, puasa, Ramadan, ya, berbakti kepada orang tua, ya, bagi seorang istri berbakti kepada suaminya, taat kepada suaminya, maka hendaknya diperhatikan terlebih dahulu sebelum melaksanakannya. Dan untuk menata niat ini tidak perlu waktu yang lama, cukup renungkan sebentar, untuk apa saya beramal, ya. Ikhlaskan amal tersebut benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di tengah amal, ketika di sela aktivitas kita beramal, terkadang niat itu bisa berubah, ya, dikarenakan hal-hal yang memang itu merupakan godaan bagi seorang muslim, khususnya ketika beramal. Di awalnya dia ikhlas, tapi ketika di tengah-tengah dia beramal, terkadang ada sesuatu hal yang membuat niatnya berubah. Misal seorang ketika dia bersedekah dengan sejumlah uang, dengan sejumlah hartanya, ya, dia infakkan harta tersebut, dia bagikan ke anak yatim misalnya, ya, atau fakir miskin misalnya, dia bagi-bagikan hartanya tersebut. Di awal dia sudah menata niat bahwasanya niatnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia bagikan harta tersebut, sebelum harta tersebut habis, ternyata kok banyak sekali yang melihat, ya. Di tengah-tengah dia beraktivitas, akhirnya niatnya pun menyimpang, ya. Akhirnya yang semula di awal sebelum beramal dia ikhlas, bisa jadi di tengah-tengah amal tersebut dia menjadi riya, ingin dipandang, ingin disanjung, ya. Kemudian juga di kondisi yang ketiga, yaitu setelah beramal, maka ini juga harus diperhatikan, ya, karena tidak ada jaminan bagi seorang itu selamat dari penyimpangan niat walaupun amal tersebut sudah selesai dia lakukan. Karena bisa jadi dia melakukan sum'ah, yaitu dia ingin didengar, dia ceritakan dengan kebanggaan amal yang telah ia lakukan, ya, dia ungkit kembali amalan-amalan tersebut dari amal soleh yang telah ia lakukan. Maka hendaknya ini yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh, ya, karena jangan sampai kita merasa selamat dari amal yang telah kita lakukan,
tapi ternyata amal tersebut hangus dikarenakan kita berbangga diri dengan amal yang telah kita lakukan, sehingga kita ingin dipuji dengan amalan-amalan yang telah kita lakukan tersebut, dengan kita melakukan sum'ah, menceritakan dengan tujuan agar supaya amalan tersebut didengar oleh orang lain dan mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ya. Maka dari itu hendaknya kita terus memperhatikan niat ini, karena niat ini adalah suatu hal yang amat penting, sehingga Rasulullah SAW menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Ya, sesungguhnya amal itu sesuai dengan niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan di dalam beramal. Setiap kali kita beramal, di tengah-tengah amal kita, dan juga setelah kita melakukan amal tersebut, mudah-mudahan Allah terus jaga niat kita hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang fusulun adab, ya, wa makarimil akhlaq al-masyru'ah, yaitu tentang macam-macam adab dan akhlak mulia yang disyariatkan, yang ditulis oleh Syekh Abdul Wafa bin Ali bin Aqil bin Muhammad rahimahullah ta'ala, dan dijelaskan oleh Syekh Khalid Al-Musyaiki hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada fasal berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, faslun wa yahrumu an yatanaja ithnani duna thalithin li'annahu yujibu ihashan wa kasral qalbi, ya. Dan diharamkan untuk melakukan at-tanaji, ya, pembicaraan secara rahasia yang dilakukan oleh ithnan, dua orang, duna thalithin, tanpa melibatkan orang yang ketiga. Karena apa? Alasannya kenapa diharamkan? Karena itu akan menimbulkan ihashan, yaitu kemurungan di dalam jiwa seseorang, yang orang yang ditinggal dari pembicaraan rahasia tersebut, yaitu orang ketiganya. Wa kasral qalbi, dan akan menjadikan patah hati, ya, hatinya itu jadi terluka, akhirnya suudzon kepada saudaranya, ya, yang melakukan pembicaraan rahasia tersebut. Maka ini tidak dibolehkan dan hukumnya haram, ya. Dan ini sebagaimana juga yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang haramnya hal tersebut, ya. Bahwasanya melakukan pembicaraan rahasia dua orang tanpa melibatkan yang ketiga itu hukumnya haram, ya. Taib, wat tanaji huwa al hadithu sirran. At-tanaji itu adalah melakukan pembicaraan rahasia, ya. Melakukan pembicaraan rahasia. Wa qaulul muallif rahimahullahu taala, dan ucapan penulis di sini, yahrumu an yatanajathnani duna thalith, diharamkan melakukan pembicaraan rahasia oleh dua orang tanpa melibatkan orang ketiga, yakni an yatahaddatsa sirran duna thalithi, yaitu berbicara dua orang dengan rahasia atau bisik-bisik biasanya,
tanpa melibatkan yang ketiga. Padahal di situ hanya ada 3 orang saja. Ya, hanya ada tiga orang. Ya, di satu ruangan misalnya ada 3 orang, kemudian yang 1, 2, yang A dan B ini berbicara dengan pembicaraan rahasia, pembicaraan pelan. Kemudian yang 1 ini ditinggal tanpa diajak bicara, tanpa dilibatkan, maka ini nggak boleh, ya, dan hukumnya haram. Wa huwa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hal tersebut ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani duna sahibihima." Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Apabila kalian berjumlah 3 orang, maka janganlah 2 orang di antara kalian itu melakukan pembicaraan rahasia tanpa melibatkan saudaranya yang ketiga. Ya, tanpa melibatkan saudaranya yang ketiga. Dalam riwayat lain disebutkan, idza kuntum thalathatan fala yatanaja rajulani dunal akhar hatta takhtalitu bin nasi ajla an yuhsinahu. Ya, apabila kalian itu berjumlah 3 orang di satu tempat, maka janganlah 2 orangnya, ya, itu melakukan pembicaraan rahasia tanpa yang ketiga atau tanpa yang lainnya, sampai berkumpul ketiganya tersebut dengan manusia yang lainnya. Kenapa? Dikarenakan kalau tidak, artinya kalau 3 orang itu kemudian yang 2 melakukan pembicaraan rahasia, yang ketiga ini ditinggal, ya, maka itu akan ajla an yuhzinahu, itu akan mengakibatkan sedih, ya, saudaranya, ya. Makanya disyaratkan kalau ingin berbicara rahasia maka bercampur dulu dengan orang lain, artinya dengan manusia yang lain. Misalnya di satu ruangan hanya ada 3 orang, ya. Kalau 2 orang ini ingin berbicara dengan pembicaraan yang rahasia, maka jangan di depan orang yang ketiga ini, ya. Tapi hendaknya mungkin keluar, ya, di luar banyak orang, kemudian baru, ya, bersendiri karena sudah banyak orang, ya. Maka ini keluar dari larangan, ya. Tapi kalau hanya 3 orang, yang 2 itu berbicara rahasia, maka ini akan mengakibatkan sedihnya saudaranya tersebut, ya. Baik. Fal illatu hiyal ihzan. Maka larangan di sini itu dikarenakan alasannya al-ihzan, membuat sedih, ya. Wa ala hadza mata wujida al-huznu fala yajuz. Maka oleh karena illahnya adalah al-ihzan, maka ketika didapati alasan tersebut, yaitu pembicaraan yang mengakibatkan sahabatnya, yaitu temannya itu bersedih, maka ini hukumnya tidak boleh. Li'annal hukma yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Karena ada satu kaidah dalam fikih disebutkan bahwasanya hukum itu berputar bersama dengan alasannya, ada dan tidaknya, ya. Jadi kalau ditemukan dalam kasus satu hukum, ya, maka ketika alasan tersebut ada, maka hukum itu juga ada. Kalau alasan tersebut sudah hilang, maka hukum tersebut juga hilang. Seperti ini, ya. Kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk ketika berada di satu ruangan ada 3 orang, maka orang pertama dan kedua atau
dua orang dari tiga orang ini berbicara rahasia tanpa melibatkan orang yang ketiga, ini tidak boleh. Ya, kenapa nggak boleh? Alasannya min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Tidak boleh dikarenakan itu akan membuat sedih, ya, saudaranya yang ketiga ini tadi. Ini kata Rasulullah SAW. Ya, ini dinamakan illah, ya, alasan kenapa diharamkan berbicara rahasia dua orang tanpa melibatkan orang yang ketiga. Ya, artinya ini ditinggal sendiri. Padahal di satu ruangan. Dia lihat saudaranya bisik-bisik, ya, ngomongnya pelan-pelan. Ya, maka ketika ini ada alasan didapatkan, yaitu membuat sedih ini, maka hukum haram ini ada. Ya, maka hukum haram ini tetap ditetapkan. Dikarenakan apa? Karena alasan membuat sedih ini ada. Tapi ketika, ya, alasan tidak istilahnya membuat sedih ini tidak ada, maka hukumnya yang semula ini haram, maka ini juga terangkat. Artinya tidak ada hukum. Hukumnya tidak haram lagi. Kenapa? Karena udah nggak ada alasan yang membuat sedih. Ya, misalnya, ya, berada di satu ruangan, ya, ada tiga orang, dua orang anak kecil, satu orang dewasa. Yang dua orang anak kecil tersebut ngomong sendiri, ya, pelan-pelan. Ya, yang satu dewasa ini, ya, sudah bapak-bapak misalnya, ya, sudah dewasa lah, ya. Ini anak kecil masih umur istilahnya 5 tahun, 6 tahun, ngomong sendiri dua orang. Ya. Maka apakah ini diharamkan? Ya. Kalau secara zahir hadis, ya, ini masuk dalam kategori ini. Ya, masuk dalam kategori at-tanaji, ya, yaitu ngomong rahasia dua orang. Ya. Tapi apakah ini diharamkan? Kita lihat dulu alasannya. Alasan yang disebutkan Nabi SAW diharamkannya, yaitu berbicara rahasia dua orang dengan meninggalkan orang ketiga ini, alasannya karena akan membuat sedih, jadi suudzon, ya, kayak ngomong kayak aku kayak, ya, seperti itu. Tapi ketika yang melakukan ini adalah anak kecil, ya, mungkin nggak orang dewasa ini, bapak-bapak ini tadi kok suudzon karo bocah cilik, wah kayak rasanya aku umur 5 tahun, ya, yang nggak kebayang, ya, orang dewasa itu akan suudzon dengan anak kecil, ya, namanya anak kecil, ya, maka itu kan alasan membuat sedih itu kan hilang, ya, alasan membuat sedih itu hilang, maka hukumnya juga hilang, hukumnya haram ini juga terangkat. Ya, jadi ketika yang melakukan itu adalah anak kecil, walaupun di sini ada satu orang dewasa, dua orang anak kecil umur 5 tahun, ya, itu bicara dua orang, ya, dua anak kecil tersebut bisik-bisik, maka itu tidak akan membuat sedih orang dewasa yang ketiga ini tadi, karena orang dewasa ini paham yang diomongkan anak kecil, loh, namanya anak kecil, ya, nggak mungkin lah ngomongin saya, ya. Biasa orang anak kecil itu main-main, ngomongnya gelenik, istilahnya gelenik dewe wong loro, ya. Maka inilah yang disebutkan dalam kaidah ini, al hukmu yaduru ala illatihi wujudan wa adaman, ya. Karena ilahnya pengharaman ngomong rahasia ini bisa membuat sedih, ya, maka ketika ilah itu ada, maka hukumnya haram. Tapi ketika alasan tersebut sudah tidak ada, maka terangkatlah hukum haram tersebut. Ya. Sama ketika di satu ruangan ada 5 orang, yang ngobrol rahasia 2 orang, yang ditinggal 3 orang. Ini nggak akan buat sedih. Kenapa? 3 orang ini bisa ngobrol sendiri. Ya. Dia juga ngobrol sendiri, yang 2 ini ngobrol sendiri. Ya.
maka nggak ada kesedihan ketika 3 orang ini ditinggal 2 orang, atau 3 orang ini meninggalkan 2 orang, masing-masing bisa ngobrol sendiri, ya, ada lawannya. Beda kalau 5 ini kemudian yang 4 itu ngobrol, ya, pembicaraan rahasia pelan-pelan, ya, yang 1 ditinggal, maka ini ilahnya ada, ya, akan membuat sedih 1 orang ini. Yang 4 kok ngobrol sendiri, saya nggak diajak, ya, oh kayak ngerasani aku, ya, sedih hatinya. Maka ketika alasannya ada, maka hukumnya pun ditetapkan, yaitu haram hukumnya, ya. Jadi ini pembahasan tentang hukum at-tanaji, ya. Dikarenakan ilahnya disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW, min ajli anna dzalika yuhzinuhu, dikarenakan akan membuat sedih saudaranya. Wa ala hadza udah ini tadi, ya. Lakin laulam yatanaja, ya, ithnani duna tsalits, akan tapi kalau seandainya tidak berbicara rahasia 2 orang tanpa yang ketiga, tapi yang dilakukan apa? Bal takallama bulghatan la yafhamuha tsalitsu, tapi 2 orang ini ngomong dengan bahasa yang tidak difahami orang ketiga, ya. Yang 1 orang Papua, yang 2 orang ini orang Solo, ngomong ngoko, ya, di hadapan orang ketiga, ya, nggak rahasia, nggak bisik-bisik, nggak pelan-pelan, ya, tapi ngomongnya Jawa, ya, ngomongnya Jawa, ya, Jawa halus, po Jawa ngoko, ya, sing genah wong Maluku iki ra ngerti, wong luar Jawa, ya, asli wong luar Jawa, bukan luar Jawa jadi-jadian, ya. Luar Jawa jadi-jadian itu yang trans itu, ya, ini kuwi mudeng wong Jawa, ya. Tapi asli Jawa, asli luar Jawa. Jadi nggak paham tentang bahasa Jawa, ya, ngomong wes, ya, walaupun ngomongnya keras, ya, tapi di hadapan orang ketiga ini tadi, ya, la yajuz, maka ini juga tidak boleh. Limadza? Kenapa? Li'annal illata maujudatun, karena ilahnya itu ada, ya. Akhirnya ngomong apa, ya, sing luar Jawa akhirnya merasa ngomong apa berdua ini kok pakai bahasa daerah, padahal cuma bertiga, jangan-jangan ghibai saya, ya, ngomong jelek tentang saya dan lain sebagainya, ya. Maka ini tidak boleh karena ilahnya ada, ya, yaitu min ajli anna dzalika yuhsinuhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian walau tanaja sibyan duna rajulin kabirin malil hukmi, nah ini tadi yang saya kasihkan contoh tadi. Kalau seandainya ada 2 orang anak, ya, yang dia ngomong rahasia dengan sesama anak kecil, ya, tanpa melibatkan orang dewasa yang ada di sampingnya, ya, maka apa hukumnya? Ayuhzinu am la yuhzinu, apakah itu akan membuat sedih ataukah tidak? Jawabnya la yahzun, ya, tidak akan membuat sedih, atau orang dewasa tersebut tidak akan sedih. Faman ladzi yahummuhu aw yuhimmuhu bil kalami sibyan, ya, maka apa yang dia perhatikan, artinya dia tidak akan mempedulikan dengan ucapan anak kecil, ya. Fayajuzu lintifa'i illatil huzni, maka ini dibolehkan
dikarenakan sudah hilangnya alasan yaitu membuat sedih, ya. Jadi orang dewasa paham, nek anak-anak wis ngomong wis ora mungkin lah nyangkut apa meneh wong anak umur 5 tahun, ya. Di umur-umur SD wis biasa ngomong dewi. Walaupun di situ ada pria dewasa, ya, di samping dia ngomong sendiri 2 orang, maka pria dewasa ini atau orang dewasa ini sudah enggak serang gagas, ya, enggak kepikiran kalau anak tersebut akan ngomong tentang dirinya, ya, karena namanya anak-anak, ya. Baik, maka ilahnya ketika sudah tidak ada, hukumnya pun terangkat, ya, yang semula tidak boleh jadi dibolehkan. Wa ala hadza mata wujil husnu sawa'un tanajaya aw takallama bulghatan la yafhamuha fala yajuz. Maka disebabkan hukum ini tadi, maka ketika didapati atau dikhawatirkan akan sedih orang yang ketiga tersebut, ya, yang ditinggal berbicara sendiri ataupun berbicara dengan bahasa yang tidak difahami, maka ini hukumnya tidak boleh. Wa idza lam yujad al-huznu fa inna hadza la ba'sa bihi. Dan apabila tidak didapati kesedihan yang diakibatkan dari ngomong rahasia atau ngomong secara bahasa daerah masing-masing yang tidak difahami oleh saudaranya yang tidak diajak ngomong tadi, maka ini tidak dipermasalahkan. Artinya hukumnya boleh ketika tidak didapati resiko membuat sedih saudaranya. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, la yatanajatsnani duna tsalits, ya, tidak boleh berbicara rahasia 2 orang tanpa yang ketiga. Yakhruju minhu ma idza tanaja duna tsnaini aw fawqa thalathatin. Ini mengeluarkan dari hukum tersebut apabila yang ngomong rahasia tersebut selain 2 orang atau lebih dari 3, ya. Artinya seperti tadi, ada 5 orang, ya, yang bicara rahasia 2 orang atau 3 orang, ya. Kemudian yang 2 ini dibiarkan, ya. Maka ini tidak masalah. Kenapa? Karena yang 2 ini bisa sibuk dengan temannya yang satunya, ya. Walaupun yang ketiga ini sedang ngomong rahasia, ya, atau ngomong dengan omongan yang cuma dipahami oleh orang ketiga orang ini, yang 2 orang ini bisa ngobrol sendiri, ya. Tidak dikhawatirkan sedih, ya, atau menjadi suudzon dengan saudaranya tadi, ya. Tapi kalau yang ditinggal itu 1 orang, walaupun yang ngobrol itu 5 orang atau lebih misalnya, maka ini tetap tidak boleh, ya, karena sendiri ini akan merasa dia disendirikan dari obrolan tersebut, ya, dan dia bisa bersedih hatinya, kemudian timbul suudzon, ya, terkaan-terkaan yang tidak benar terhadap saudaranya yang sedang ngomong-ngomong rahasia tadi, ya. Tapi kalau dia lebih dari 1 orang, maka tidak mengapa, karena dia bisa menyibukkan dengan temannya yang satunya tersebut, walaupun yang teman yang lainnya itu sedang membicarakan dengan pembicaraan yang rahasia. Taib, wal hukmu an hadza jaizun, dan hukumnya bahwasanya ini boleh seperti tadi yang saya contohkan tadi. Fa yu'rafu an al-amra laysa muta'alliqan bihi wa khasun, maka diketahui bahwasanya annal amra, bahwasanya perkara tersebut laisa muta'alliqan bihi wa khasun, tidaklah berkaitan dengan masalah jumlah, ya, dengan masalah jumlahnya tadi, ya, ataupun khusus dan tidaknya,
Ya, jadi berkaitan dengan masalah membuat sedih atau tidak. Kalau membuat sedih maka hukumnya tidak boleh, tapi kalau tidak membuat sedih maka ini hukumnya boleh, ya. Baik. Maka dari itu di sini ada permasalahan tentang masalah membicarakan atau berbicara rahasia, ya. Yang pertama, apabila dua orang yang berbicara rahasia tersebut dengan izin orang yang ketiga, maka ini dibolehkan. Karena apa? Karena sudah ada izin, ya. Misalnya dua orang, Afan ya, saya sama si B ini ingin ada perlu sendiri dulu, ngobrol sendiri dulu. Kalau yang temannya yang C ini, ya, yang ketiga ini mengatakan ya tafadhol, silahkan, ya, maka itu dibolehkan, ya. Tapi kalau temannya yang ketiga ini mengatakan yo lah, mosok aku ditinggal dewe, ngobrol-ngobrol wong loro tok, lah aku terus ngobrol karo sapa, maka ketika temannya yang ketiga ini tidak mengizinkan maka nggak boleh dilakukan, haram hukumnya, ya. Tapi kalau dia sudah mengizinkan maka itu dibolehkan. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathatan fala yatanajathnani duna thalithi illa bi'idnihi fa inna dzalika yuhzinuh." Apabila kalian itu berjumlah 3 orang, maka janganlah yang 2 orang itu membicarakan dengan pembicaraan rahasia tanpa melibatkan yang ketiganya, kecuali dengan izin dari yang ketiganya tersebut, ya. Maka sesungguhnya yang demikian itu akan membuat sedih, ya. Jadi kalau tanpa izin, tahu-tahu ngomong sendiri 2 orang, yang ketiga ditinggal, ini akan membuat sedih dan ini tidak dibolehkan. Tapi kalau sudah izin, ya silahkan, ya. Maka ini tidak mengapa. Kemudian yang kedua, ya, permasalahan yang kedua berkaitan dengan hal ini, apabila jumlah orang tersebut lebih banyak, ya, atau lebih dari 3, maka boleh 2 orang itu ngomong sendiri rahasia tanpa melibatkan sisanya. Ini kalau lebih dari 3, ya, misalnya 4, ya, 2 orang ngomong sendiri, yang 2 sendiri, ya, ini nggak ada masalah, ya. Ini berdasarkan riwayat yang disebutkan kepada Abdullah bin Umar juga, ketika Abu Saleh, ya, itu berkata kepada Abdullah bin Umar, seorang tabi'in, berkata kepada seorang sahabat, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika mengatakan fa'arba'atun, maka bagaimana dengan kalau jumlah itu 4, ya. Kalau dalam hadis yang kau bawakan kan 3, ya, idza kuntum salasatan, ya, yaitu 3 orang, 2 berbicara rahasia, 1 ditinggal, maka ini enggak boleh. Maka bagaimana kalau 4? Qala la yadurruka, ya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan la yadurruka, kalau 4 orang itu tidak memadaratkanmu, artinya boleh, ya. Engkau tidak berdosa melakukan seperti itu. Artinya 4, kemudian yang 2 ini ngomong rahasia, ya. Tapi kalau 4, 3-nya ngomong rahasia, 1 ditinggal, nggak boleh, ya. Tidak dibolehkan, ya. Intinya ini kenapa boleh? Karena ini bisa ngobrol sendiri dengan teman yang masih tersisa ini, ya. Sehingga dia tidak akan berpikiran suudzon dengan temannya yang ngobrol rahasia tadi, ya. Maka ini disebutkan boleh berdasarkan ijma', ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah
Sahih Muslim, ya. Kemudian juga permasalahan yang ketiga berkaitan dengan ini, apabila di sana ada kebutuhan, ya, at-tanaji, yaitu ngobrol rahasia dengan dua orang yang orang ketiganya ini satu orang ditinggal. Ini dibolehkan ketika ada maslahat yang lebih besar, ya, maslahatnya rojih, ya, maslahatnya rojih, ya, maka ini dibolehkan walaupun yang satu ini ditinggal, ya. Ini disebutkan pula oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, bab tentang larangan dari berbicara rahasia dua orang tanpa melibatkan yang ketiga, ya, tanpa izin, ya, kecuali dengan adanya kebutuhan. Ini dibolehkan, ya. Dan ini disebutkan Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah, beliau mencontohkan tentang hal ini, misalnya, ya, misalnya ada tamu, kita ada tamu satu orang, ya, kita ada tamu, kemudian, ya, kita pas ngobrol-ngobrol dengan tamu, ya, ngobrol sebentar kayak gitu, kemudian datang anak kita, ya, anak kita yang sudah dewasa tentunya, ya, kemudian bisiki kita di gulane entek, ya, ameh nyuguh ora enek gulane, ya, pelan-pelan, tamunya nggak paham, ya, nggak tahu apa yang dibicarakan, tapi dia ngobrol rahasia, ya, maka ini masalahnya kan ada, ya, yaitu apa, dalam rangka ikramud dhuyuf, ya, memuliakan tamu, ya. Akhirnya bapaknya ini juga akhirnya bisikin lagi, jikuk duwite ning kantongane abi, ya, di saku celana yang dicendelke ning balik pintu misalnya, seperti itu, ya, dengan pelan-pelan, ya. Maka ini namanya at-tanaji, tapi ini dibolehkan, ya. Karena apa? Karena maslahatnya lebih besar, ya, dan ini dalam rangka untuk memuliakan tamu, ya. Walaupun tamu tersebut satu orang dan tidak diajak, tidak dilibatkan dalam hal tersebut, tapi ini demi kemaslahatan, ya. Dan tamu itu biasanya faham, ya. Kalau dia bertamu kemudian kok tuan rumah bisik-bisik, biasanya berkaitan dengan wah iki ameh aku nyuguh aku iki. Nah, biasanya seperti itu. Malah biasanya husnudzon, ya. Aku mulai meh digawani apa iki? Aku meh disuguhi apa iki? Nah, biasanya nek bisik-bisik suguhane istimewa, ya. Biasanya seperti itu, ya. Maka ini alasan membuat sedih itu hilang dan maslahatnya lebih rajih, ya, maslahatnya lebih rajih. Kesedihan itu hilang, kenapa? Karena memang urufnya kalau ada tamu kemudian tamu itu melihat sahibul baitnya, pemilik rumah itu bisik-bisik dengan keluarganya, itu pasti berkaitan dengan masalah ikram duyuf tadi, ya, bagaimana memuliakan tamu tadi, ya. Ya seperti tadi, gulanya habis, ya, nasinya habis atau belum mateng padahal tamunya sebentar lagi mau pulang, ya. Akhirnya carikan solusi, ya sudah belikan misalnya, seperti itu, ya. Baik. Maka itu kalau dilakukan dengan bisik-bisik itu tidak mengapa karena adanya kebutuhan. Baik. Kemudian kita masuk pada fasal berikutnya. Selesai tentang masalah hukum at-tanaji, yaitu ngomong rahasia dua orang dengan meninggalkan tiga orang. Ingat bahwasanya ketika yang ditinggalkan itu sendiri,
maka ini tidak boleh, walaupun yang melakukan rahasia ini bukan cuma 2 orang, bahkan lebih. Tapi yang ditinggal ini ketika sendiri dan dia tidak punya teman lagi, maka tidak dibolehkan. Tapi sebaliknya, ketika yang ditinggal ini lebih dari 1 orang, walaupun yang berbicara ini juga yang berbicara rahasia 2 orang, ya, maka ini dibolehkan karena ini bisa menyibukkan diri dengan teman yang satunya. Tapi ketika dia tidak bisa menyibukkan dengan teman yang lainnya karena tidak ada yang lain kecuali dirinya sendiri ditinggal, maka ini tidak boleh. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, faslun, ini masuk fasal yang berikutnya. Syara' al-muallif rahimahullahu huna fi syai'in min adabil akli wasyurbi wa hiya adabun qawliyatun wa fi'liyatun, bayyana al-muallif rahimahullahu ta'ala jumlatan minha kama sayati. Di sini penulis memulai dengan sedikit dari atau sesuatu dari adab tentang makan dan minum, dan itu merupakan adab yang sifatnya qauliyah, ya, ucapan, ataupun fi'liyah, perbuatan, yang dijelaskan oleh penulis di sini secara global, ya. Di antaranya perkataan mu'allif, wa yustahabbu iftitahul akli bismillahi wa khatmuhu bilhamdulillahi, ya. Bi di sini kenapa kemudian dibaca bilhamdu bukan bilhamdi? Karena ini sebenarnya ada fasal, ya. Itu untuk mengucapkan bi kemudian dipisah di spasi alhamdulillah. Ini ucapan, ya. Maksudnya diakhiri makan minum itu dengan ucapan alhamdulillah, bukan menunjukkan ini baknya, yaitu huruf jernya itu disambungkan, ya. Baik. Disunahkan memulai makan itu dengan mengucapkan bismillah, ya, dengan mengucapkan bismillah, dan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Wa hadza ma alaihi jumhurul ulama'i rahimahumullahu taala, ya. Dan ini pendapat jumhur ulama rahimahumullahu taala. Wastadallu ala hadza bihadithi Umar bin Abi Salamah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya ghulam sammillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Umar, ya, bin Abi Salamah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai anak, ya, ya gulam, wahai anak kecil, yaitu anak laki-laki, yaitu Umar ini sendiri, Umar bin Abi Salamah. Sammillaha, bacalah bismillah, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan apa yang ada di dekatmu, ya. Ini adab yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'inda dhahiriyah anna tasmiyata wajibatun li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara biha, qala sammillaha wa kul biyaminik, ya. Dan menurut Zahiriyah, yaitu ulama Zahiriyah seperti Abu Hazm, ya, rahimahullah, kemudian Daud al-Zahiri, ya, rahimahullah taala, ini mengatakan bahwasanya hukum bismillah itu wajib hukumnya, karena Nabi SAW
memerintahkan dengannya dengan kalimat perintah sammillaha, ya ghulam sammillaha, ya wahai anak kecil bacalah bismillah, ya. Adapun menurut jumhur yang disebutkan di atas yaitu mengatakan yustahab, ya disunnahkan, tidak sampai derajat wajib mengucapkan bismillah, ya. Wa yustahabbu aidan an yajhara bil basmalah likai yunabbiha ghairahu, dan disunahkan pula untuk menjaharkan ucapan bismillah agar supaya bisa menjadikan pelajaran bagi yang lainnya, ya. Mungkin teman kita di sampingnya mungkin dia lupa, ya, makanya kita ucapkan bismillah dengan mengeluarkan suara, walaupun nggak usah keras-keras, cukup didengar, ya, cukup didengar. Misalnya bismillah, ya, itu kan sudah didengar di orang yang di samping kita. Atau misalnya kita makan di restoran, biasanya orang-orang di restoran itu kan kalau lihat makanan yang enak wis pokoknya mangan wis bismillah lali, ya. Maka kita selaku seorang muslim tahu hukumnya, ya, masuk ke tempat tersebut yang notabene orang-orang awam, ya, mungkin belum tahu hukumnya, ya, bagaimana, atau tahu tapi lalai, ya, karena tidak diamalkan, ya. Maka kita ucapkan di tempat tersebut dengan suara yang kita perdengarkan, ya, sehingga akan menjadi tanbih, peringatan bagi yang lainnya di sekitar kita. Ini biasanya sangat bermanfaat kalau di tempat-tempat yang umum, ya. Kita makan di warung-warung yang itu didatangi oleh orang-orang umum, ya. Maka itu akan bisa mengingatkan. Terkadang orang awam itu ketika mendengar seperti itu, wah, iya, saya belum bismillah. Tadi dengar bapak yang di sana pas makan bismillah, ya. Seperti itu, ya. Maka ini disunnahkan pula menurut jumhur ulama, ya. Taib. Jadi hukumnya tadi imma mustahab atau imma wajib, ya. Mustahab menurut jumhur tidak sampai derajat wajib. Adapun zahiriyah ini bismillah merupakan kewajiban, ya. Taib. Dan masalah ini menjadi permasalahan yang diperbincangkan oleh para ulama, ya. Karena ini kalau dijelaskan ini berkaitan dengan kaidah-kaidah usul fikih, ya. Tapi kalau kita, ya, selaku orang awam, maka kita mengambil pendapat yang secara zahir, ya, secara zahir, yaitu ketika Nabi memerintahkan sudah kita laksanakan, ya. Kalau saya jelaskan di sini bagaimana khilafnya nanti malah jadi bingung, ya. Malah jadi bingung kenapa alasan jumhur itu mengatakan mustahab padahal perintah. Padahal perintah ini nggak ada yang memalingkan, ya. Maka kita ambil itu, sudah ambil zahirnya, ya. Karena ini perintah Nabi, kita amalkan, ya. Kita amalkan. Apalagi dalam hadis-hadis yang lain disebutkan jika seorang itu masuk ke rumahnya tidak mengucapkan salam, kemudian makan tidak mengucapkan bismillah, maka syaitan itu akan mengatakan kepada teman-temannya, kalian dapat tempat bermalam, kalian dapat makan malam, ya. Sehingga syaitan itu akan ikut masuk, ya, akan ikut masuk dan ikut makan, ya. Maka ini sebenarnya sudah cukup, ya, terlepas dari hukumnya sunnah ataukah wajib, ya. Sebenarnya ini sudah menjadi motivasi bagi kita, ya. Makanya dulu para sahabat ketika Rasulullah SAW sudah memerintahkan sesuatu,
Para sahabat itu sudah nggak tanya, ya Rasulullah ini wajib atau sunnah, ya. Makanya nggak ada pembahasan detail tentang masalah fikih itu, ini wajib, ini haram, ini makruh, ini mubah, ya, ini sunnah, itu nggak ada, ya, di zaman para sahabat. Karena para sahabat itu ketika Rasulullah memerintahkan sudah laksanakan, ya, laksanakan, begitu saja, ya. Maka kita pun sebenarnya ketika ingin mengikuti para sahabat juga harusnya seperti itu, ya. Makanya ketika kita bingung, ini ada pendapat sunnah, ini ada pendapat wajib, bagaimana ya? Maka lihatlah teksnya bagaimana, ya. Kalau memang nggak ada yang memalingkan, sudah ambil itu sesuai zahir teksnya, ya, laksanakan, ya. Apalagi terdapat alasan-alasan yang memang itu mendukung tentang sangat pentingnya mengucapkan bismillah ketika makan, ya. Di antaranya agar supaya syaitan tidak ikut nimbrung, ya, ikut nimbrung memakan makanan kita. Tentunya ketika syaitan itu ikut nimbrung, berkah dari makanan tersebut akan berkurang atau bahkan hilang, ya. Baik. Wal yazidu ar-Rahman ar-Rahim, ya, apakah boleh ditambah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau cukup bismillah saja? Au an yaqtasira, ya, au an yaqtasiru ala bismillah, atau mencukupkan dengan kalimat bismillah saja. Lil ulama ra'yan, ya, ini menurut para ulama ada dua pendapat. Fa ba'duhum iqtasara 'alal basmalati, maka sebagian mereka itu mencukupkan untuk mengucapkan bismillah saja tanpa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya. Li anna hadza huwa alladhi jaa'a fil hadits, karena inilah yang datang di dalam hadis, ya. Ini yang datang di dalam hadis. Kalau hadis tadi dari Umar bin Abi Salamah itu dengan kalimat samillah, sebutlah nama Allah. Kalau samillah ini masih bisa dijadikan dalil oleh ulama yang mengatakan boleh menambah bismillahirrahmanirrahim, karena ar-Rahman ar-Rahim itu juga nama Allah, ya. Dan Nabi memerintahkan ucapkanlah nama Allah, ya, samillah, ya, ucapkanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mencakup Ar-Rahman Ar-Rahim juga. Baik. Akan tapi di sana ada hadis, ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang menjelaskan dengan jelas bahwasanya yang disebutkan itu hanyalah bismillah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis hasan sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum tu'aman falyaqul," apabila salah seorang di antara kalian makan makanan, falyaqul, maka ucapkanlah bismillah dengan jelas, bismillah, ya. Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Dan jika lupa di awalnya tidak mengucapkan bismillah, maka hendaknya dia ucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirih, ya, ucapkan dengan nama Allah di awal dan akhirnya. Artinya hadis ini menjelaskan dengan penjelasan yang lebih jelas dibandingkan hadis Umar bin Abi Salamah tadi. Kalau hadis Umar bin Abi Salamah tadi, Nabi alaihi salatu wasallam cuma memerintahkan samillah, ya, ucapkanlah nama Allah, sebutlah nama Allah. Itu bisa Ar-Rahman Ar-Rahim masuk, ya. Tapi hadis Aisyah ini, ya, ini dengan jelas dan gamblang Nabi mengatakan falyaqul bismillah, ucapkanlah bismillah, berarti mencukupkan dengan kalimat bismillah
tanpa tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa qala ba'duhum la ba'sa an yazida Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan berkata sebagian ulama bahwasanya tidak mengapa menambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Walladzi yadhhar wallahu alam, dan yang jelas Allah alam, Allah lebih mengetahui, an yaqtasira ala qauli bismillah, hendaknya mencukupkan dengan ucapan bismillah saja. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, ya gulam samillah, ya wahai pemuda, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, ya. Tapi sekali lagi ini masih umum. Yang lebih spesifik lagi, lebih jelasnya yaitu hadis Aisyah tadi. Wa in kana al-qawlu ats-tsani lahu quwwah. Walaupun kata Syekh Khalid Al-Musyaiqih hafizallahu di sini mengatakan, walaupun ucapan yang kedua yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu juga punya kekuatan dari sisi istidlal. Kenapa? Li'anna tasmiyata tutlaqu ala bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena kalimat tasmiyah itu dimutlakkan, ya, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa juga secara bahasa, ya. Wal amru fi hadza wasi'un, dan perkara di sini adalah luas. Ya, artinya apa? Kalau kesimpulannya seperti ini, berarti kalau ada teman kita, saudara kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya sudah, nggak ada masalah. Bukan bid'ah, ya, bukan sesuatu yang bid'ah. Karena kalimat tasmiyah itu terkadang bisa dimutlakkan kepada, ya, bismillahirrahmanirrahim. Walaupun, ya, secara nas dalil itu yang lebih zahir, yang jelas, apalagi dari hadis Aisyah tadi itu Nabi SAW telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, bahkan bahwasanya ketika salah seorang di antara kalian itu makan, falyaqul bismillahi, ya, ucapkanlah bismillah, ya, dengan jelas tanpa ar-Rahman ar-Rahim, ya. Tapi walaupun begitu, ya, kalaupun ada yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka tidak perlu diingkari, ya, tidak boleh diingkari, ya. Dan ini diantara adab, ya, di dalam seseorang itu menghadapi ikhtilaf, karena ini memang pendapat ulama itu ada di sini, dan hujah mereka juga dikatakan oleh Syekh di sini lahu quwwah, ya, punya kekuatan juga. Karena kemutlakan dari kalimat ya gulam samillah, wahai anak kecil, ucapkanlah sebelum makan, yaitu dengan ucapan dengan menyebut nama Allah. Dan ini masih mutlak, ya, walaupun ada hadis yang tadi, ya. Tapi saya sendiri memang condong mencukupkan dengan bismillah, karena memang itu yang dicontohkan Nabi alaihi salatu wasalam berdasarkan hadis Aisyah, ya, yang jelas-jelas menyebutkan jika kalian lupa di awalnya, maka ucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Tidak diucapkan bismillahirrahmanirrahim fi awalihi wa akhirihi, tidak, ya. Tapi sekali lagi ini bukan perkara yang harus diingkari, karena ini masih berkisar dalam ijtihadnya para ulama. Walaupun ketika kita tahu, ya, yang lebih dekat dengan kebenaran dalil zahir hadis itu adalah mencukupkan dengan bismillah, maka kita amalkan itu, ya, kita amalkan itu. Tapi kalau saudara kita, kalau kita ingin memberitahukan mana yang kuat kepada saudara kita, nggak ada masalah. Tapi kalau memang saudara kita ngekeng tetap mau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya jangan dicelah, ya. Kita katakan apa yang kita yakini dari kebenaran, nggak ada masalah, ya. Ini yang benar itu sebenarnya bismillah loh, nggak boleh istilahnya nggak usah menambah bismillahirrahmanirrahim, ya. Dalilnya ini. Tapi saudara kita, wah, aku mantep ya bismillahirrahmanirrahim, ya sudah, ya, biarkan, ya.
nggak perlu benci atau bahkan dijauhi hanya karena menambah bismillahirrahmanirrahim ketika ingin makan atau ingin minum. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang adab makan minum ini pada pertemuan yang akan datang. Nanti masih ada pembahasan yang berkaitan dengannya, seperti makan dengan tangan kanan, ya, bagaimana hukumnya. Kemudian makan dengan yang paling dekat, ini maksudnya gimana, ya? Apakah itu mutlak, ya? Dalam artian kalau ada makanan harus di depan kita, nggak boleh kita kesana tangan kita, ataukah bagaimana? Pembahasannya insyaallah pada pertemuan yang akan dan insyaallah taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, dan kita bisa mengamalkannya di kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di pertemuan kita pada malam hari ini. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.